Halo teman-teman semuanya, saat ini pemerintah sangat berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana salah satunya dengan meningkatkan produksi dan distribusi baik obat modern maupun obat tradisional. Di era ini, dengan adanya tren back to nature, membuat produsen obat dianjurkan untuk melestarikan tanaman obat dengan cara melakukan penelitian untuk menemukan dan mengisolasi senyawa-senyawa berkhasiat obat, serta melakukan hingga pengujian farmakologisnya. Senyawa-senyawa berkhasiat obat dapat diperoleh dengan cara sintesis maupun secara isolasi. Salah satu tanaman yang dapat diisolasi adalah Curcuma longa atau kunyit dengan senyawa kurkumin sebagai hasil isolasinya. Untuk topik pembahasan pada presentasi ini diantaranya sejarah kurkumin, kemudian pendekatan kurkumin, retrosintesis kurkumin, bahan baku kurkumin, serta reaksi sintesisnya. Untuk yang pertama, yaitu sejarah penemuan kurkuminoid, tanaman kunyit atau Curcuma longa merupakan tanaman yang dibudidayakan secara luas di Asia tropis, selatan, dan tenggara. Rimpang tanaman ini banyak digunakan sebagai bumbu masak atau kuliner dan juga pengobatan. Komponen kunyit yang paling aktif adalah kurkumin sebanyak 2-5%-nya. Adapun karakteristiknya diantaranya warna kuning pada kunyit disebabkan kurkuminoid yang pertama kali diisolasi oleh Vogel pada tahun 1942. Kurkumin adalah bubuk kristal berwarna orange kuning yang praktis tidak larut dalam air. Struktur kurkumin yaitu C21H20O6 pertama kali dijelaskan pada tahun 1910 oleh Lampe dan Milo Bedeska dan terbukti bersifat diverulometana. Seperti hal yang kita ketahui bahwa kurkumin dikenal sebagai bahan alam yang mempunyai aktivitas biologis yang sangat luas antara lain sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti Alzheimer, anti HIV, dan juga anti kanker. Nah, kemudian untuk pendekatan senyawa kurkumin, setelah diketahui struktur kimia dari senyawa kurkumin, maka dilakukan sintesis melalui pendekatan diskoneksi sehingga diperoleh material-material awal yang digunakan dalam mensintesis senyawa analog kurkumin. Diharapkan senyawa analog hasil sintesis ini juga memiliki aktivitas biologis yang menguntungkan. Pada penelitian oleh Sarjiman pada tahun 2003, Sarjiman berhasil mensintesis senyawa 1,5 bis 4 hidroksi 3 metoksifenil penta, 1E4E, 1,4 dien 3 on, kemudian dibenzil dinaseton, kemudian bisdemotoksikurkumin, dan demotoksikurkumin. Di mana untuk 4 hidroksi 3 metoksifenilnya ini adalah struktur di nomor 8, kemudian untuk nomor 14-nya adalah dibenzal dinaseton, kemudian yang struktur 15-nya yaitu bisdemetoksikurkumin, dan struktur yang ke-16 adalah demetoksikurkumin. Nah, dari hasil analog tadi dapat dilakukan retrosintesis kurkuminoid. Dalam sintesis senyawa organik harus melibatkan rencana dan strategi yaitu dengan metode analisis retrosintesis. Analisis retrosintesis adalah teknik yang dilakukan dengan transformasi molekul target menjadi struktur-struktur prekursornya yang lebih sederhana. Perlu kita ketahui bahwa senyawa kurkumin merupakan senyawa karbonil tidak jenuh yang dihasilkan dari reaksi dehidrasi senyawa hidroksikarbonil, sehingga jika dilakukan sintesis senyawa kurkumin dapat dilihat seperti reaksi ini, di mana kurkumin awalnya seperti struktur ini, kemudian
dehidrasi menjadi vanilin dan juga asam etil asetat. Untuk analisis retrosintesis senyawa kurkumin pada reaksi skema 2. Kemudian untuk skema 3 adalah gambar sintesis senyawa kurkumin, di mana dibutuhkan katalis basah untuk meretrosintesisnya. Selanjutnya adalah bahan baku sintesis kurkumin. Bahan dasar yang diperlukan untuk sintesis senyawa analog kurkumin yaitu berupa turunan benzaldehid dan juga keton. Variasi gugus fungsi yang terikat pada cincin benzen, senyawa benzaldehid, akan menghasilkan senyawa analog kurkumin berbeda pula dengan, dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada aktivitasnya serta berpengaruh terhadap rendemen hasilnya. Senyawa lain turunan benzaldehid yang memungkinkan dapat menggantikan senyawa benzaldehida misalnya adalah feratraldehid atau 3,4 dimetoksibenzaldehida. Untuk reaksi sintesis kurkumin, sintesis analog kurkumin dilakukan dengan bahan dasar tadi turunan aldehid yaitu vanilin sebagai sumber aldehidanya dan keton yaitu sikloheksanon, di mana untuk sintesis ini menggunakan katalis basa NaOH atau bisa juga menggunakan KOH yang nantinya akan terjadi melalui reaksi kondensasi aldol silang. Pada reaksi ini menggunakan katalis basa NaOH, di mana katalis basa akan membentuk ion enolat dari keton. Ion enolat yang dihasilkan akan berfungsi sebagai nukleofilik dan menyerang atom karbon dari karbonil yang terdapat dalam senyawa aldehida aromatik yang kemudian akan membentuk senyawa hidroksiketon. Senyawa tersebut terdehidrasi dengan adanya basa membentuk produk dengan sistem karbonil terkonjugasi keton tak jenuh, di mana sistem karbonil terkonjugasi keton tak jenuh adalah senyawa kurkumin itu sendiri, kemudian katalis basanya bisa menggunakan NaOH dan KOH, kemudian untuk penguraian prekursornya yaitu vanilin dari turunan aldehida dan juga etil asetat dari turunan keton. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sintesis kurkumin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya.